Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video netizen Malaysia memuji Sintayong sebagai pelatih yang cerdas. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Indonesia tidak serius dengan Piala AFF. Begitulah komentar pengamat sepak bola Indonesia yang mengkritik keputusan timnas yang menurunkan mayoritas pemain bawah 22 tahun di Piala AFF 2024. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan, apalagi negara lain seperti Vietnam dan Thailand mendatangkan tim terbaiknya. Jelang laga AFF, Sintayong sedang menjalani pemusatan latihan untuk memilih skuad yang akan mewakili timnas Indonesia. Sejauh ini baru beberapa pemain senior yang ikut, yakni Marcelino, Asnawi dan Arhan. Fire Streak akan dilepas oleh Brisbane Roar jika timnas lolos ke semifinal AFF dan untuk saat ini Ivan Jenner dan Justin Hubner absent. Menurut Abang, meski ada risiko menggunakan pemain muda yang belum berpengalaman, ini adalah langkah cerdas yang merencanakan masa depan. Fokus utama skuad senior timnas Indonesia kini adalah kualifikasi Piala Dunia dan Erick Thohir sedang bekerja keras mendatangkan pemain internasional untuk memperkuat tim. Pada saat yang sama, Piala AFF ini akan memberikan kesempatan kepada para pemain muda yang sebahagian besar merupakan pemain lokal untuk menunjukkan potensinya. Jika performanya bagus, mereka bisa segera diintegrasikan ke skuad senior. Abang ini melihat permainan pemain muda seperti Kadir Ariel, Doni Pamungkas, Ferdian Shah, Hoki Chakra dan lingkar Marcelino dengan temannya Ronaldo Kuate. Gimana geng? Adakah kalian setuju dengan Abang? Komen di sini. Ya ini deh guys, perbedaan skuad yang diturunkan oleh negara-negara yang diunggulkan dalam turnamen AFF 2024 kali ini. Kalau lu suka sama video gue ini dan kalian pengen dapat info terupdate dari timnas Indonesia, di follow dulu tuh, dipencet tanda tambah di bawah tuh. Jangan lupa ya, di follow Didi Kasim. Sikat. Yang pertama, Malaysia. Malaysia akan menurunkan perpaduan antara skuad senior dan junior. Dan ada informasi bahwa klub JDT, penyumbang terbanyak pemain untuk timnas Malaysia, sepertinya tidak mengizinkan pemainnya untuk bergabung karena ada beberapa jadwal yang bentrok dengan klub JDT ketika mengikuti Asian Champions League. Berikutnya Thailand. Thailand pada turnamen kali ini tidak mengikut sertakan pemain-pemain legenda mereka yang memiliki nama-nama besar seperti Chanatip, Theraton Bunmatan dan legenda hidup mereka Terasil Dangda. Sedangkan Vietnam akan menurunkan skuad terbaiknya. Skuad yang kurang lebih sama yang diturunkan pada kualifikasi Piala Dunia ronde kedua yang dihajar oleh Indonesia 2 match kemarin. Dan mereka masih menyimpan dendam akan membalas kekalahan di 2 pertandingan tersebut atas Indonesia. Sedangkan skuad Indonesia sudah terkonfirmasi dari 33 nama hanya 2 nama yang berusia di atas 22 tahun, yaitu Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Jadi skuad yang akan diturunkan oleh timnas Indonesia berusia di bawah 22 tahun. Alasannya adalah turnamen kali ini akan digunakan oleh Sintayong untuk mempersiapkan turnamen di tahun depan, yaitu SEA Games 2025. Jadi kira guys, dengan skuad U22 ini bisa nggak melawan skuad-skuad dari Vietnam, Thailand atau Malaysia? Kalau gue sih ya minimal kita masuk final deh. Kalau kalian yakin nggak? Komentar. Tak sedar tinggal lebih kurang 10 hari sahaja lagi sebelum ASEAN Mitsubishi Electric Cup diadakan. Jadi ada juga yang tertanya-tanya, ini tournament apa? Tak pernah dengar pun. Sebenarnya ini adalah tournament AFF. Sebelum ni nama dia AFF, tapi dia dah tukar jadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Alah, yang kita menang tahun 2010 dulu, dah lama tak menang kan? Okey, so benda ni akan diadakan pada bulan hadapan. Dan kedua-dua grup telah pun dikonfirmkan. Okey, so jom aku sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Jadi untuk grouping memang kita dah set siap-siap. Ini grup A ada 5 tim dan grup B ada 5 tim.
Jadi siapa yang aku rasa akan pergi ke final lah. Kita terus bawa Siapa, ke final guys? kan. Semi final tu semua tak payah. Okey, siapa yang aku predict akan masuk final? Okey, yang pertama aku pilih Indonesia. Bagi aku yang akan menjadi juara untuk grup P. Okey, so kita tahu Indonesia sekarang memang tengah padu gila dekat Padu kualifikasi gila. Piala Dunia. Walaupun ada player-player yang tak ada, tapi ramai juga player-player terkenal yang diorang akan mainkan nanti. Contohnya kita ada Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivan Jenner. And then ada juga player berpengalaman macam Pratama Arhan, Asnawi Mangkuk Alam, okey, dan sebagainya. Average age diorang agak muda 20.4 tahun. Seterusnya yang aku rasa akan pergi ke final juga bagi aku adalah juara grup A, iaitu Thailand. Kali ni Thailand diorang pilih player-player yang berpengalaman. Tengoklah dia punya average umur pun agak tinggi, 26 tahun. Benar, guys. Pastinya Thailand ingin menang sekali lagi tournament ni sebab diorang dah menang 2 edisi sebelum ni. Jadi diorang of course lah nak buat repeat. Tak ada negara tak ada negara ASEAN dalam sejarah tournament ni pernah buat repeat, dan Thailand boleh buat benda tu pada tahun ini. Mungkin akan ada komen dekat bawah, "Bang, kau ni orang Malaysia, kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final?" Kau tengok ke tidak game-game Malaysia, adik? Kau tengok performance macam tu, kau rasa boleh pergi final ke? Lagipun, revolusi Harimau Melaya akan bermula pada 15 Disember. Maknanya selepas tournament tu habis. Waktu tournament tu, kita masih lagi dalam management yang barai, tim yang barai. Jadi aku tak rasa pun Malaysia pergi ke final. Okey, Ada nggak sih yang kepikiran kayak gua yang mikir kalau misalnya Piala AFF 2024 turnamen Mortal Kombat ini itu bisa jadi momentum bumerang buat Sintayong. Kenapa bisa begitu? Fun fact nih boy, Vietnam itu menurunkan tim terbaiknya di Piala AFF kali ini. Thailand juga sama. Sedangkan kita justru merotasi. Dan gue pribadi sangat setuju ya, karena tujuannya adalah regenerasi. Dan buat lo yang belum tahu, Piala AFF ini tetap masuk dalam hitungan FIFA, walaupun jumlahnya itu nggak besar. Kalau kita juara dan menang semua pertandingan, poin yang kita dapat itu 18 poin, setara dengan poin yang kita dapat kemarin pas menang lawan Saudi. Gue pribadi sambil mewakili ya, mungkin kalian ada yang sumuran sama gue, yang waktu 2010 itu nonton pertandingan ini. Yang gue sampai sekarang nggak tahu ya, apakah benar ya mereka-mereka ini ada hubungannya sama mobil ini. Gue pribadi sangat khawatir karena akan banyak sekali spekulasi-spekulasi kayak gini boy. Misal, kalau misalnya kita gagal juara, pasti bakal ada omongan kayak gini. Tuh, lihat tuh, Sintayong tanpa diaspora nggak bisa apa-apa. Kalau dikasih diaspora tapi gagal juara, tuh percuma dikasih diaspora, emang pelatihnya nggak bisa apa-apa. Kalau dikasih diaspora dan juara, tuh lihat tuh, Sintayong ketolong diaspora aja makanya jadi juara. Kalau misalnya full pemain Ligue 1 ini juara, yang U21 ini, nanti akan ada asumsi begini. Tuh kan, liga kita kan berkualitas, ngapain kita naturalisasi lagi? Ya ini, makanya ini turnamen yang sangat bumerang banget boy menurut gua. Tapi gua rasa penonton gua tuh udah pada cerdas-cerdas ya, udah pada waras semua. BTW ini kenapa nih merah-merah nih? Gue yakin kalian, mayoritas dari kalian yang lihat video ini, itu adalah kaum ST. Ya nggak boy? Pengamat sepak bola, Akmal Marhali, melontarkan kritik kepada timnas Indonesia yang dinilai tidak serius tampil di Piala AFF 2024. Sebab, ketika negara lain tampil dengan tim terbaik, Indonesia malah menurunkan mayoritas pemain muda. Mereka tidak akan peduli bahwa Indonesia yang turun adalah pemain U22, karena memang ini Piala AFF level senior. Mereka akan tetap melihat Indonesia ini adalah tim senior, bukan U22, kata Akmal Marhali kepada bola.net. Negara lain juga meliburkan liga mereka dan membawa pemain terbaiknya. Lihat saja Vietnam dan Thailand, mereka turun dengan pemain terbaik dan liga mereka juga libur, sambung Akmal Marhali. Akmal yakin, melihat prestasi Indonesia saat ini, tim lain akan sangat termotivasi menang melawan Indonesia. Vietnam misalnya, mereka kemarin kan 2 kali kalah dari Indonesia. Bahkan, mereka kalah 0-3 di kandangnya sendiri. Tentu mereka ingin membalas kekalahan tersebut di Piala AFF 2024, sambung pandit sepak bola Indonesia itu. Kalian setuju dengan analisa Akmal? Okey guys, apa yang dikatakan oleh Akmal Marhali ni mengkritik kenapa Indonesia tidak menurunkan pemain inti ya, tetapi menurunkan pemain U22. Kita tahu Sintayong sama Pak Erick Thohir PSSI memang sudah tahulah benda ini. Pasti kita nampak Vietnam akan mengambil peluang perkara ini ya. Biarkan mereka. Itu mereka punya cara ya. Tetapi cara timnas Indonesia mahu menyimpan pemain-pemain intinya adalah untuk fokus kepada Pildun ataupun untuk
kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dan STY ini bagi saya sangat benar sekali. Jadi untuk AFF ini turunkan pemain lapis 2 sudah cukup. Di sini nanti kita akan nampak pemain-pemain yang berkualitas yang boleh dimasukkan ataupun diberi peluang mereka bermain di AFF nanti. Di situ kita akan nampak kualitas-kualitas mereka nanti ya. Nanti itulah nanti jadi pemain-pemain inti suatu hari nanti. 3 tahun akan datang, 4 tahun akan datang. Inilah, di sinilah tempatnya Piala AFF ini. Karena kita tahu Piala AFF ini bukannya ada di dalam kalender FIFA. Jadi tidak perlu menurunkan pemain-pemain inti ya. Kalian ada Apakah memang Piala AFF tidak sepenting itu sekarang, beda dari dulu? Gimana menurut kalian? Oke guys, pertama coba kita lihat dulu skuad dari timnas Singapura loh nih guys ya, Singapura. Ya, BTW ini Singapura, grupnya, Singapura tergabung bersama Thailand, Malaysia, Kamboja, dan juga nih Timor Leste ya di grup A. Coba kita lihat skuad dari timnas Singapura. Mungkin ada beberapa nama yang kita kenal seperti Faris Ramli lah, Haris Harun lah, ada si Ya. Anu Mantan ya kan. Yang memang sebelumnya juga pernah bermain bersama timnas Singapura lawan timnas kita. Tapi tidak ada nama Irfan Fandi, Ihsan Fandi, Ilhan Fandi, ya kan? Nama-nama pemain yang mentereng dari Singapura lah. Berarti tandanya apa? Singapura pun tidak menganggap Piala AFF ini serius. Selanjutnya adalah timnas Malaysia. Ini adalah skuad resmi timnas Malaysia yang dibawa ke Piala AFF nanti ya. Dan tidak ada beberapa nama yang menurut kita mungkin adalah pemain-pemain terbaik dari timnas Malaysia. Bahkan JDT sebagai klub terbesar saat ini di Liga Malaysia tidak mengirimkan satu pun pemainnya ke skuad timnas Malaysia untuk berlaga di Piala AFF nanti. Yang paling disayangkan adalah kita nanti tidak akan melihat star boy dari Malaysia, yaitu adalah Arif Aiman Hanapi. Waduh, padahal gue pengen banget melihat Arif Aiman di Piala AFF nanti, tapi ternyata ya gimana lagi. JDT tidak memberikan izin kepada pemain-pemainnya termasuk Arif Aiman untuk berlaga di Piala AFF. Jadi yang salah apa guys dari Piala AFF? Apakah mungkin kompetisinya? Apakah mungkin jadwalnya? Gimana? Ini harus diperbaiki sama AFF. Gimana menurut kalian? Yuk kita komik kurang. Oke guys, seperti yang dikatakan oleh Webro ni ada benar guys. Saya setuju juga apa yang dikatakan oleh Webro. Untuk Malaysia pergi ke final itu saya sependapat dengan Webro. Mungkin Malaysia tidak akan dapat pergi ke final. Kerana apa yang dikatakan oleh Webro ini memang benar. Revolusi untuk mengubah Harimau Melaya ini nanti pada tanggal 15 Disember. Ketika itu sedang berlangsung Piala AFF. Maka jangan diharaplah ya untuk Harimau Melaya pergi ke final. Tetapi untuk Thailand dan Indonesia, kami di Malaysia ini juga yakin Indonesia akan lolos ke final ya. Juara saya tidak pasti ya, tetapi saya yakin Thailand dan Indonesia ini akan ke final. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman? Bisa juga komen di bawah komen.